Salah satu resolusi saya di tahun 2023 ini adalah travel the world. Jadi saya ingin traveling, jalan-jalan keliling dunia. Paling tidak saya ingin mengunjungi 4 benua. Satu Asia, Amerika, Eropa, dan Afrika. Itu adalah cita-cita saya di tahun 2023 ini. Nah, kenapa? Kenapa traveling menjadi satu cita-cita ya? Karena yang pertama, why not gitu. Jadi banyak orang yang nanya ke saya karena saya kemarin baru traveling ke banyak negara juga. Jadi 4 bulan terakhir dari bulan Agustus sampai bulan Desember, saya itu mengunjungi Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja, India. Lumayan, apa namanya? Ya sama Indonesia of course gitu ya. Jadi ada 5 negara di luar Indonesia yang saya kunjungi dalam 4 bulan terakhir. Bahkan di bulan Januari ini saya sudah mengagendakan Taiwan dan Jepang. Saya sudah mulai ke Asia, keluar dari Asia Tenggara. Lalu kemudian beberapa negara lagi tahun ini saya ingin kunjungi. Kenapa saya ingin mengunjungi negara-negara itu? Kenapa saya ingin banyak sekali perjalanan internasional? Kenapa saya ingin sekali traveling around the world? Setiap kali ada yang tanya seperti itu kepada saya, jawaban saya simple. Bukan why traveling, tapi jawabannya adalah why not traveling. Kenapa enggak kita keluar negeri, kita lihat dunia itu seperti apa? Karena saya ketemu banyak banget pengusaha-pengusaha lokal. Lokal tuh artinya bukan Indonesia ya, tapi bener-bener daerah. Misalnya saya ke Bali, saya ketemu dengan pengusaha Bali. Saya ke Bandung, saya ketemu pengusaha Bandung. Dan seterusnya. Saya ke Jogja, saya ketemu pengusaha Jogja. Dan biasanya, ini saya nggak bilang semuanya ya, tapi saya berani bilang lebih dari 50%, artinya memang majority. Pengusaha-pengusaha lokal, artinya satu daerah yang dia somehow berhasil bisnisnya, tapi tidak pernah keluar dari daerahnya. Itu saya bilang banyak sekali yang mengalami OKB syndrome, orang kaya baru sindrom, gejala orang kaya baru. Maksudnya apa? Dia baru sukses sedikit, tapi kemudian karena dia merasa udah hebat sekali, karena memang di daerahnya udah nggak ada yang ngelawan lagi, udah nggak ada yang lebih jago lagi. Apa namanya? Bukan nggak ada yang lebih jago lagi, maksudnya di daerahnya dia udah cukup berhasil. Oh, dia menjadi sombong. Banyak sekali, banyak. Mungkin dari, ya saya berani bilang lebih dari 50% ya. Saya nggak bilang semua, tapi saya berani bilang lebih dari 50%. Orang-orang yang saya temui dan dia sukses sebagai pengusaha lokal dan dia sukses di daerahnya, itu udah besar kepala, banyak sekali. Makanya saya selalu bilang ketika saya misalnya diundang ke dalam sebuah forum bisnis, saya diundang sebagai judge atau sebagai sebuah mentor, sebagai juri dalam sebuah lomba startup misalnya, saya selalu bilang, atau misalnya di acara JCI Badung Bali di mana saya menjadi panel investor untuk acara pitching night, saya selalu bilang, jangan pernah besar kepala ketika kamu udah sukses sebagai seorang pengusaha lokal. Sukses sebagai pengusaha lokal tuh bagus banget, itu keren banget, itu dahsyat, saya acungi jempol. Tapi please, jangan merasa, oh kamu udah besar sehingga kamu bisa sombong, besar kepala, arogan. Dan itu banyak banget terjadi, banyak banget. Jujur ngomong, saya jadi sebenarnya lebih takut ketemu orang-orang yang ingin memulai bisnis dan mereka sukses. Saya lebih takut daripada mereka fail. Kenapa? Karena ketika mereka sukses, mereka akan besar kepala, mereka akan sombong, arogan. Akhirnya apa? Mereka akan hancur di sana. Mereka akan hancur di sana. Tapi sebaliknya, ketika saya ketemu dengan pengusaha-pengusaha lokal yang udah sukses di daerahnya, tapi kemudian mereka go nasional, mereka expand ke daerah lain. Mereka pindah misalnya dari kota kecil, mereka pindah tinggal di kota besar seperti Surabaya atau Jakarta, dan mereka ngelihat, oh ternyata di atas langit masih ada langit yang jauh lebih besar lagi. Di atas gajah masih ada dewanya gajah. Mereka bukannya merasa sombong, tapi mereka malah akan jadi pembelajar yang lebih besar lagi. Yang awalnya mereka belajar di level lokal, di level daerah, lalu kemudian ketika mereka pindah ke kota besar, mereka ketemu dengan pengusaha yang lebih gede lagi, ya mereka belajar lagi. Nah, salah satu resolusi saya tahun 2023 adalah saya ingin keliling dunia dengan alasan yang sama. Saya nggak pengen diri saya sendiri itu menjadi merasa hebat, merasa jago, merasa udah besar sehingga dalam tanda petik akan muncul sebuah keangkuhan, sebuah kesombongan yang merasa, wah saya udah hebat, saya udah pinter, saya nggak perlu belajar lagi. Itu yang saya takutin banget. Makanya kemarin sampai akhir tahun saya masih ada di India.
ketemu dengan orang-orang hebat di sana, pengusaha-pengusaha besar, ketemu dengan sultan-sultan di sana. Sehingga saya belajar lagi, oh ternyata saya belum ada apa-apanya, saya harus grow terus, saya tumbuh terus. Ketemu dengan orang-orang hebat di level internasional. Saya ketemu dengan para future leaders, di mana saya membangun network, saya membangun koneksi, saya membangun relationship, pertemanan dengan banyak sekali orang-orang hebat di seluruh dunia. Seperti itu, makanya ketika banyak orang yang traveling keliling dunia adalah untuk healing, untuk bikin konten, untuk kemudian sekedar mengunjungi tempat-tempat yang baru dan berfoto di sana. Kalau saya enggak, yes of course, fotonya pasti ada, kontennya pasti ada. Healing ya mungkin ada juga untuk refreshment pikiran, tapi yang paling penting adalah semua negara-negara yang saya kunjungi, saya harus bangun network. Saya harus ketemu dengan pengusaha-pengusaha lokal di sana, saya harus ketemu dengan anak-anak muda yang hebat-hebat di sana, sehingga saya tahu bahwa I'm still nobody, saya masih nothing, saya masih banyak sekali yang harus dipelajari. Dan menambah pertemanan dengan orang-orang yang tepat, sehingga membangun circle pertemanan saya yang sangat efektif, yang isi adalah orang-orang yang berkualitas tinggi, itulah yang saya lakukan. Makanya, goal saya adalah travel the world. Ingin keliling dunia, saya ingin ketemu dengan orang hebat sebanyak-banyaknya. Jadi kemarin ada yang nanya juga, Pak Gede kalau keluar negeri, itu hitungannya konsumtif atau produktif? Ya saya bilang, kalau saya pribadi, saya harus membangun aset-aset pertemanan di mana-mana. Makanya saya berani bilang, traveling saya produktif. Karena saya harus membangun aset pertemanan di mana-mana. Oke, jadi kalau kamu mau traveling, jadi jangan sekedar hanya traveling, jalan-jalan, kulineran, ya mungkin itu adalah konsumtif. It's okay kalau kamu melakukannya dengan passive income, tapi kalau bisa selain kulineran, selain foto-foto, selain bikin video konten segala macamnya, kenapa enggak sambil ketemu juga bangun networking dengan orang-orang yang berkualitas di banyak negara di seluruh dunia. Oke, dan tentu saja ketika saya keluar negeri, itu pasti saya akan kawinkan dengan kegiatan JCI di seluruh dunia, Junior Chamber Internasional di seluruh dunia. Karena ada di lebih dari 100 negara JCI di seluruh dunia, dan setiap kali saya datang, saya pastikan saya harus ketemu dengan member-member JCI di negara yang saya kunjungi. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat, memberikan sedikit pengetahuan, inspirasi, dan aspirasi. Jangan lupa kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, please like videonya dan share video ini kepada teman-teman kamu, dan subscribe YouTube channel ini karena setiap hari saya akan sharing tentang tips dan strategi bagaimana caranya kamu menjadi semakin pintar dan kamu juga semakin naik level. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.